Sepak bola terkadang memang sekejam itu. Thomas Frank akhirnya harus merasakan dinginnya pemecatan setelah Tottenham menyerah di tangan Newcastle. Baru 8 bulan menjabat, Frank dipaksa angkat kaki karena Spurs kini kian akrab dengan posisi ke-16. Hanya 5 poin di atas jurang degradasi. Manajemen klub menyatakan bahwa meski mereka sempat berkomitmen memberi waktu, hasil domestik yang hancur membuat perubahan menjadi harga mati. Namun, yang bikin suasana makin panas adalah rumor penggantinya. Nama Ruben Amorim kini mencuat kuat di lorong-lorong stadion Tottenham. Manajemen dikabarkan sangat tertarik menjadikan Amorim sebagai nahkoda baru untuk membenahi mentalitas tim yang sedang karam. Jika ini terrealisasi, maka Amorim bakal memikul beban berat untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar pelatih musiman, melainkan juru selamat yang dinantikan publik London Utara. Beralih ke tanah Spanyol, sebuah ego besar akhirnya harus tunduk pada realitas. Perseteruan panjang antara UEFA dan Real Madrid mengenai Liga Super Eropa resmi menemui titik akhir. Kabar ini seperti sebuah pengakuan bahwa sepak bola tetaplah milik rakyat, bukan sekedar komoditas klub elit. Setelah Barcelona mundur pekan lalu, Madrid yang menjadi benteng terakhir akhirnya sepakat secara prinsip untuk menghormati prestasi olahraga sebagai pondasi utama kompetisi Eropa. Mereka sepakat bahwa sengketa hukum ini harus diselesaikan demi menjaga ekosistem sepak bola tetap sehat. Proyek ambisius yang sempat ingin memisahkan diri ini akhirnya runtuh total di bawah tekanan supporter dan liga-liga besar. Rupanya, kemewahan Liga Super tak cukup kuat untuk meruntuhkan tradisi Liga Champions yang sudah melegenda. Sementara itu, Liverpool sukses menjalankan misi sunyinya. Satu tandukan maut dari sang kapten Virgil van Dijk sudah cukup untuk meruntuhkan keangkeran Stadium of Light. Kemenangan 1-0 ini sekaligus menodai rekor 12 laga kandang tak terkalahkan milik Sunderland. Pertandingan berjalan sangat ketat. Sunderland tampil berani hingga memaksa Alisson Becker bekerja ekstra keras. Namun, mentalitas juara tak bisa bohong. Memanfaatkan sepak pojok Mohamed Salah, Van Dijk melompat paling tinggi seolah menegaskan siapa penguasa udara sebenarnya. Meski harus dibayar mahal dengan ditandumnya Wataru Endo karena cedera, 3 poin ini sangat krusial bagi Liverpool untuk tetap menempel ketat persaingan papan atas. Sejarah itu bukan sekedar angka, tapi tentang kesabaran yang berbuah manis. Di bawah langit Naples yang sakral, Como baru saja menulis ulang takdir mereka. Setelah menanti selama 40 tahun, mereka akhirnya kembali menginjakkan kaki di semifinal Coppa Italia. Kemenangan dramatis lewat adu penalti 7-6 di Stadion Diego Armando menjadi bukti bahwa nyali tak bisa dibeli. Cesc Fabregas, sang nahkoda yang kini terlihat makin matang, dengan tenang mengingatkan pasukannya agar tidak tersesat dalam pesta pora. Ia menekankan bahwa meski ini adalah momen bersejarah, euforia harus segera dikemas rapi karena fokus mereka harus segera beralih ke laga melawan Fiorentina demi 3 poin di Liga. Fabregas ingin anak asuhnya mematikan musik di ruang ganti setelah 10 menit dan kembali membumi. Kini, raksasa Inter Milan sudah menunggu mereka di fase berikutnya. Berita selanjutnya, di tanah Inggris, Michael Carrick hampir saja membawa Manchester United terbang terlalu tinggi. Namun, sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita tentang gravitasi. Rekor kemenangan beruntun setan merah akhirnya terhenti di tangan West Ham. United nyaris pulang dengan tangan hampa setelah Thomas Soucek merobek jala mereka lebih dulu. Drama VAR sempat membatalkan kegembiraan Casemiro, membuat napas para pendukung tertahan lama. Beruntung, Benjamin Sesko muncul sebagai juru selamat di masa injury time, memastikan skor berakhir imbang 1-1. Meski win streak terputus, 1 poin ini setidaknya menjaga posisi mereka tetap aman di zona 4 besar. Berita selanjutnya, rivalitas lama antara dua legenda Real Madrid kini berpindah ke tanah Arab dengan narasi yang lebih tajam. Kepindahan Karim Benzema ke Al Hilal ternyata meninggalkan luka bagi Cristiano Ronaldo. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Benzema mengirimkan pesan yang cukup provokatif kepada mantan rekannya itu. Benzema secara berseloroh mengatakan bahwa ia tidak hanya mendapatkan kenaikan gaji yang fantastis, tetapi juga berpeluang besar kembali mengangkat trofi juara Liga bersama Al Hilal. Pesan ini kabarnya membuat malam Ronaldo yang baru saja menginjak usia 41 tahun terasa kelam. Di tengah dominasi Al Hilal di puncak klasmen, drama ini membuktikan bahwa ego para juara tak akan pernah padam, meski di bawah terik matahari gurun sekalipun. Ngomongin soal regenerasi, Manchester United tampaknya sadar kalau masa depan nggak bisa terus-terusan dititipin pada sisa-sisa kejayaan Casemiro.
Setan Merah kini sedang pasang radar paling sensitif mereka ke arah St. James Park demi menjemput satu nama yang dianggap punya DNA juara, Sandro Tonali. Kabarnya, manajemen United sudah sepakat kalau gelandangan asal Italia ini adalah kepingan puzzle paling krusial buat nambal lubang di lini tengah musim depan. Kenapa harus Tonali? Jawabannya simpel, dia itu paket lengkap. Tonali bukan cuma tukang jagal yang pinter nyolong bola, tapi dia juga dirijen yang bisa bikin alur permainan United lebih berirama lewat umpan-umpan manis dari lini belakang. Di usia 25 tahun, Tonali dianggap lagi ada di titik paling matang buat jadi jenderal baru di Old Trafford. Tapi yang namanya juga Newcastle, mereka nggak bakal lepas aset berharganya cuma buat harga receh. Pagar setinggi 100 juta pounds sudah disiapkan, apalagi status Tonali sekarang adalah denyut nadi jangka panjang mereka. Kalau United serius mau lihat Tonali pakai seragam merah, mereka harus siap adu mekanik sama dompet klub-klub raksasa Eropa lainnya. Bergeser dari urusan taktik di Inggris, ada kabar yang sebenarnya agak nggak masuk akal, tapi kok ya bikin kita merinding sendiri kalau dibayangin. Sang maestro David Beckham lagi nyoba buat mewujudkan mimpi paling liar semua pecinta sepak bola. Menyatukan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam satu nafas yang sama di Inter Miami. Narasi yang awalnya kita kira cuma bumbu media ini makin panas gara-gara CR7 mulai terlihat nggak nyaman di Al Nassr. Spekulasi ini makin liar setelah Ronaldo absen di 2 laga terakhirnya di Arab Saudi, ditambah rasa iri yang mungkin muncul lihat Al Hilal makin bertabur bintang kelas dunia. Sementara klubnya sendiri malah datengin pemain-pemain yang namanya asing di telinga. Media Spanyol, Picha Jazz, langsung nangkep sinyal ini sebagai peluang emas buat Inter Miami bikin sejarah. Kalau skenario Beckham ini beneran pecah, kita bakal lihat momen paling puitis sepanjang masa, Messi dan Ronaldo gak lagi saling sikut buat status God, tapi malah oper-operan manis sebagai kawan satu tim. Sebuah penutup karir yang dramatis sekaligus kado paling indah buat kita semua yang udah nemenin rivalitas mereka selama 2 dekade terakhir. Real Madrid membuktikan bahwa meski tanpa kehadiran Vinicius Jr., mereka tetap punya cara untuk bernapas. Menghadapi Valencia, Los Blancos sempat terlihat buntu sebelum akhirnya magis muncul dari sumber yang tak terduga. Alvaro Carreras melakukan sebuah soloran indah, meliuk melewati pertahanan lawan seolah sedang menari, sebelum akhirnya melepaskan tembakan kaki lemah yang menyayat jala Valencia. Valencia sempat memberi perlawanan sengit, bahkan tembakan Filip Ugrinich nyaris saja meruntuhkan mental tuan rumah andai tak membentur tiang. Namun, Kylian Mbappe akhirnya menutup perdebatan. Meski sempat gagal di depan gawang, Mbappe menebusnya di masa injury time. Melalui skema serangan balik cepat hasil saudaraan Brahim Diaz, Mbappe menceploskan gol ke-38 musim ini. Kemenangan tipis ini menjadi kemenangan ke-7 berturut-turut bagi armada asuhan Alvaro, sekaligus memastikan mereka tetap menempel ketat Barcelona dengan selisih 1 poin saja di puncak klasemen. Beralih ke tanah Inggris, Crystal Palace akhirnya menyudahi paceklik panjang mereka sejak Desember lalu setelah Ismaila mencuri poin penuh di kandang Brighton. Namun, sorotan utama tertuju pada drama krusial di Anfield. Manchester City datang dengan misi mustahil untuk mengikis jarak 9 poin dari sang pemuncak klasemen Arsenal. Harapan Pep Guardiola sempat meredup saat Dominic Szoboszlai mencetak gol tendangan bebas fantastis yang membuat City tertinggal di menit ke-74. Namun, Erling Haaland membuktikan mengapa ia disebut mesin penghancur. Dalam interval 9 menit yang gila, City memukul balik. Haaland mengawali kebangkitan dengan asis sundulan yang dituntaskan Bernardo Silva, sebelum akhirnya ia sendiri yang mengeksekusi penalti di masa injury time usai Alisson melakukan tindakan fatal. Kemenangan dramatis ini membuat Arsenal tetap dalam jangkauan City dengan selisih 6 poin. Pesta di Anfield ditutup dengan tensi tinggi lewat kartu merah Szoboszlai, menegaskan bahwa perburuan gelar musim ini masih jauh dari kata usai. Manchester United kembali menegaskan wibawanya melalui kemenangan keempat beruntun di Premier League setelah menumbangkan Tottenham 2-0. Di balik clean sheet Senne Lammens yang kian ajak, terselip momen intensitas tinggi saat Lisandro Martinez tampak puas melihat rekan senegaranya Romero diusir keluar lapangan. Sebuah bukti profesionalisme tanpa kompromi. Bruno Fernandes sekali lagi memimpin dugaan teladan sebagai dirijen serangan, sementara Bryan Mbeumo membuktikan dirinya sebagai pembelian terbaik musim ini melalui gol pembukanya. Di bawah arahan taktis Ruben Amorim dan bimbingan Michael Carrick, sinergi antara Kobbie Mainoo dan Bruno kini menjadi kekuatan utama yang sulit dibendung.
Kebangkitan United bukan karena uang, melainkan kembalinya identitas. Dengan mengutamakan fungsi di atas gengsi dan visi jangka panjang di atas ambisi sesaat, United telah bertransformasi dari skuad yang kehilangan arah menjadi mesin pemenang yang terstruktur. Era krisis identitas telah berakhir, kini saatnya konsistensi yang berbicara di teater impian. Berita selanjutnya, Arsenal kembali membuktikan kelasnya sebagai penguasa tahta Premier League 2025-2026. Kemenangan solid 2-0 atas Sunderland di Emirates Stadium mempertegas dominasi skuad Mikel Arteta yang kini kokoh di puncak klasemen dengan 56 poin. Pertandingan ini menjadi panggung efektivitas The Gunners. Martin Zubimendi membuka keran gol di menit ke-42 lewat skema serangan yang sangat terstruktur. Meski Sunderland memberikan perlawanan sengit di lini tengah, perbedaan kualitas penyelesaian akhir menjadi pembeda yang nyata. Bintang malam itu jatuh kepada Victor Gyökeres. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-60, striker Swedia itu hanya butuh 6 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor. Ia bahkan menyempurnakan performanya dengan gol kedua di masa injury time, memastikan trofi Man of the Match jatuh ke tangannya. Arsenal tidak sekedar menang, mereka menunjukkan mentalitas juara yang tenang namun mematikan.